Mas, untuk bambu ada yang bilang jangan dijemur, ada yang bilang jemur aja nggak apa-apa. Menurut Mas Jo itu bagusan yang mana? Sama saja menurut saya. Tapi kalau kita mempertahankan warna itu nggak usah dijemur, Mas. Itu bambu-bambunya di atas semua itu bambu tok, bambu petung, bambu apus. Nah, terus ini tungku penggarangannya. Untuk informasi yang saya terima, bambu ketika digarang itu kan kalau apus semakin kering semakin bagus. Semakin bagus. Kalau petung semakin kering semakin resiko dia Patah. patah atau pecah Pecah karena kekeringan. karena kekeringan. Itu dengan cara seperti ini, apakah Mas Jo nggak takut resiko itu? Oh, kan kita sudah. Oke teman-teman, balik lagi di Layangan Jatim. Kali ini di video berikutnya saya akan membahas full mengenai bambu dengan narasumber saya yaitu Mas Jo, pengrajin layangan Malang Selatan. Mas Jo, ini Ya. bambu baru dapat berapa hari dijemurnya ini? Mungkin 1 bulanan, Mas. 1 bulanan. Ya. Dijemur seperti ini. Ini bambu jenisnya bambu petung apa apus? Yang sebelah sini ini apus semua, yang sebelah sana itu petung semua. Nah, ini apusnya berarti ya? Apus. Nah, apusnya Mas Jo itu seperti ini. Sebenarnya ciri-ciri bambu yang bagus itu gampang dilihatnya ketika sudah setengah kering seperti ini. Kalau bambu yang bagus biasanya kalau dipegang gini ini berat, ya Mas ya? Ya. Lebih berat. Kalau enteng biasanya jelek. Terus apa namanya? Kulit bambunya ini dia itu tidak mengkerut. Ya. Dia itu Halus, licin. tidak Halus. lisut. Nah, sama bambu petung pun juga sama. Sama. Apus petung sama saja. Prinsipnya seperti itu. Jadi tidak ada kerutan. Kerutan. Dia itu halus. Mas, untuk bambu ada yang bilang jangan dijemur, ada yang bilang jemur aja nggak apa-apa. Menurut Mas Jo itu bagusan yang mana? Sama saja menurut saya. Tapi kalau kita mempertahankan warna itu nggak usah dijemur, Mas. Mempertahankan warna. Warna dalam, warna kulit, warna dagingnya itu nanti merah. Oh, Diemin aja sampai kering sendiri. Cuma prosesnya lama. berarti tujuannya supaya warnanya kelihatan ngejreng, kayak mewah gitu ya. Tapi apakah dengan cara itu hasilnya nanti sama saja dengan dijemur? Untuk kualitasnya bambunya loh. Pasti beda, Mas. Pasti beda, ada bedanya dikit-dikit. Cuma kita juga, aku dulu ya juga belum sampai pernah nahan sampai lama gitu. Cuma yang lebih keringnya lambat, pelan itu pasti lebih bagus dan lebih kuat menurut saya. Tapi prosesnya lama. Prosesnya lama. Karena Mas Jo ini banyak orderan, berarti kalau dengan cara seperti itu kapan bikin layangannya gitu. Oke, lanjut. Saya akan lanjut Mas. Saya mau review bambunya Mas Jo itu yang di dalam. Ini kan yang masih belum ready. Ya. Terus saya mau lihat yang sudah ready. Saya mau lihat yang setengah ready lah. Ya. Ada di dalam Mas? Ada. Oke, lanjut. Mari kita ke dalam Mas. Tunggu Mas. Hah? Kalau saya mau tanya yang ini Mas. Ya. Nah, ini kenapa dibedakan di sini Mas? Apakah ada bedanya? Ini sudah kering. Ini sudah kering. Nah, tinggal kita proses, kita potong, kita simpen. Oh gitu. Berarti ini sudah selesai penjemuran berapa lama Mas? Ya sampai kering. Sampai kering Sampai itu- kita belah, ndak apa ya namanya? Ya kalau dibelah itu crack gitu loh, Mas. Oh, Nah, seperti kayak gini gitu. anjir, bambunya bagus cuy. Itu Nah, hapus ya Mas ya? Hapus. Nah, Jadi kalau hapus tentunya kita lihat gini. Lah ini, lah sampai gini. Betul. Crack Kalau gitu. petungnya Mas, coba dilihat Mas. Kalau petungnya Oh iya, nggak usah pakai tenaga, langsung belas sendiri dia. nah, Nah, itu ciri-ciri bambu tua dan sudah kering ya. Seperti itu. Kalau nggak seperti itu berarti bambumu jelek. Sekarang saya ada di tempat
nyimpennya Mas Jo yang katanya di Garang, seperti apakah tempatnya? Nah, sepertinya kayak gini Jo tempatnya. Nah, itu bambu-bambunya di atas semua itu bambu tok, bambu petung, bambu apus. Nah, terus ini tungku penggarangannya. Jadi jaraknya itu sekitar 1,5 meter, 1,5 meter sampai 2 meter lah, umumnya seperti itu. Nah, Mas Jo, Ya. untuk yang disimpan di penggarangan ini bambu apa saja? Yang sebelah sini apus, yang Heeh. sebelah sini petung. Yang sebelah sini petung, berarti Ya. yang lebih dekat dengan tungku itu yang apus. Ya. Yang petung rada jauhan posisinya. Tapi sebenarnya uap itu ya kena Menyebar. menyebar kan ya. Asapnya menyebar. Nah, gini Mas. Untuk sebelum ditaruh di tungku, itu biasanya prosesnya diapain dulu? Biasanya dipotong, kita belah kecil-kecil seperti ini. Kalau yang petung, Heeh. kalau yang hapus enggak apa-apa. Ini di satu buletan itu jadi 4. Heeh. Kalau yang petung kita belah kecil-kecil segini untuk lebih enak menatanya, Oh, karena gitu. menghemat tempat. Bukan, maksud saya seperti itu. Memang betul seperti itu Mas, untuk menghemat tempat. Maksud pertanyaan saya itu, sebelum ditaruh sini, ini kan bambu sebenarnya masih basah. Ya, Ketika dia masih basah, apakah langsung ditaruh sini? Apakah ada proses sebelumnya? oh kita keringkan dulu kayak yang di depan tadi. Sudah kering, kita potong taruh sini. Untuk pengeringan di depan, kira-kira minimal berapa lama Mas? Sampai kering Mas, kita lihatnya Nggak itu ada kita prediksi. belah ya sampai kayak tadi itu. Jadi nggak ada pastian kapan, berapa lama waktunya untuk kering? Iya, kan cuaca nggak tentu Mas. Oh, Kalau gitu. panasnya bagus 1 bulan aja kering. Kalau panasnya kurang bisa 1 sampai 2 bulan. Anggaplah ini cuaca bagus terus, berarti 1 bulanan ya, Ya, minimal 1 bulan biasanya cukup. Setelah 1 bulan dijemur, langsung dimasukin sini apa didiamkan dulu? Ya, kalau kita sempet langsung kita masukkan sini nggak apa-apa. Kalau belum sempet ya kita taruh kayak di depan tadi. Betul. Untuk posisi bambu di tungku seperti ini Mas, Ya. ini kan hampir tiap hari, entah pagi, sore atau malam, ketika tungku ini memasak nasi atau membakar apapun Iya, yang mengeluarkan udara panas, ini kan kena udara panas terus Mas. iya. Nah, apakah nggak takut resiko bambu terlalu kering? Kalau tingginya segini enggak Mas, kan yang ke sini tuh asapnya saja. Yang ke atas itu asapnya saja. Tapi kalau terlalu pendek bisa mempengaruhi cepat kering, bisa patah. Oh gitu. Gini, saya penasaran seperti ini Mas. Kalau sudah ditaruh sini, sebenarnya ini bambu kan sudah ready semua, Ya, siap pakai Mas ya. siap pakai. Bukan apa ya? Berapa lama sampai nyimpen bambu di tungku seperti ini? Ya, sampai kita pakai Mas. Berarti selamanya selagi kita perlu mau pakai, kita comot, Ya. kita pakai, tapi tetap ditaruh sini terus. Ya, Berarti ini tempat penyimpanan terakhir, berarti Iya. seperti itu. kalau apus ini bisa sampai kuat 15 tahun. Kuat Mas Ian. Kalau petung, Kalau petung mungkin kita 2 sampai 3 musim aja kita udah harus habis. nah soal bambu apus dan petung yang ditaruh di sini, saya itu kemarin kan ke pengrajin sebelah juga tanya-tanya soal penggarangan, cuman beliau tidak praktek di penggarangan, jadi saya tidak etis untuk tanya lebih dalam karena dia tidak praktek. Nah gini Mas, untuk informasi yang saya terima, bambu ketika digarang itu kan kalau apus semakin kering semakin bagus, Semakin bagus. kalau petung semakin kering semakin resiko dia patah atau pecah Pecah karena kekeringan. karena kekeringan. Itu dengan cara seperti ini, apakah Mas juga takut resiko itu? Kan kita sudah kita antisipasi. Oh, kita taruhnya musim sekarang, musim depannya lagi terakhir kita harus pakai. Lebih dari itu ya beresiko. Kita kalau ada sisanya ya kita pakai ajuk-ajuk. Gitu. Jadi sebelumnya memang dikonsep satu bambu yang ada di sini petung misalkan, itu kira-kira 2 musim lagi atau 3 musim lagi sudah beres, dan itu sesuai dengan prediksi prediksi maksimal bambu ada di tungku gitu ya. Ya, tapi kan kita
waktu belah kita cek, kita patahin dulu Mas. Kalau dipatahin masih bagus ya nggak ada resiko gitu loh. Oh, gitu. Jadi kita selagi jadi pengrajin itu kita harus ngecek juga, nggak harus sayang kita harus dipatahin gitu, nggak. Harus tahu dipatahin dia kekuatannya sampai gimana. Itu kan kita sudah tahu prediksinya berarti. Nah, ciri-ciri bambu ketika ada di tungku, terus dia sudah tidak layak pakai, itu seperti apa, Mas? Ya kalau itu Mas, kita belah dikit, kita patahin langsung patah. Itu nggak ada seratnya Masian gitu, itu nggak bisa dipakai itu. Oh, jadi potongnya itu langsung tak kayak Ya, apa ya? langsung Ada- jadi dua. Ada retakan gitu. Ya nggak. Oh, ciri-cirinya seperti itu. Tapi kalau apus apakah ada batasannya, Mas? Berapa musim atau apa cuman tadi yang disebutkan 15 tahun itu toh? 15 tahun itu kalau lebih dari itu kayaknya sudah nggak bisa dipakai Mas. Karena terlalu kering banget. Ya, terlalu kering banget. Nah, gini Mas, kan ada banyak cara ya untuk ngeringin bambu dan nyimpen bambu. Tujuannya Mas Jo, nyimpen bambu di sini sebenarnya itu apa? Tujuan Lebih utamanya? praktis Mas, karena kalau ada di sini kan kita nggak dimakan hama. Sebenarnya Mas, Ya, sebenarnya pada intinya merawat bambu itu kan ada yang digarang, diapain lah segala macam. Itu intinya apa sih Mas sebenarnya Mas? ya kita lihat bahan Mas, kalau bahannya memang bagus, memang pakai cara apapun ya kita tetap kualitas A1 Mas, bagus. Kualitas tetap bagus. Kalau bambunya enggak bagus, walaupun dengan cara yang Mas Jo pakai ini Oh, gimana? nggak bisa Mas, Heeh. nggak bisa bagus. Apapun caranya kalau bagus ya bagus. Bagus. Kalau jelek ya Tetap tetap jelek, jelek, walaupun gimana pun caranya kita ngerawat gitu ya. Iya, Oh, berarti perspektifnya sama dengan pengrajin-pengrajin yang saya kontenin lain. Oke Mas Jo, terima kasih. ya. Penjelasannya cukup jelas, cukup bagus dan banyak sekali ilmunya. Saya juga dapat ilmunya di sini. Ya. Semoga Mas Jo tetap berjalan Amin, membuat layangan, Amin. banyak orderan. amin. Intinya jangan kapok bikin layangan karena Amin. jenuh. Oke lah, lain waktu saya akan main ke sini Mas Jo. Semoga lancar terus lah. Oke, amin ya. Ya, Oke, makasih sudah mau dikontenin di Layangan Jatim. ya sama-sama Mas Rio. Oke, bye bye.